Apa kabarnya? Kabar baik. Bersama siapa? Bersama Yesus. Saya dahsyat dan luar biasa. Hore! Yeay! Hai adik-adik, gimana? Udah siap untuk kita sekolah minggu? Wah, pastinya udah siap dong ya kakak-kakak yang mau mendampingi dan juga para orang tua yang mendampingi. Dan hari ini kita spesial ya Kakak Dela. Iya Kak Mega, hari ini kita mau piknik bareng. Wah, asik! Kita mau piknik bareng loh adik-adik. Gimana? Adik-adik juga mau piknik? Boleh, nanti bilang mama sama papa ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Yuk Kakak Dela. Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Kau yang menjaga kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami selalu diberkati Tuhan. Selalu doa kami Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Teman-teman, kita mau memuji Tuhan, matahari bersinar terang. Sama-sama kita bertepuk tangan ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya menghadap kepada kita, sang memuji nama Tuhan yang esa. Matahari. Memuji nama Tuhan
Teman-teman, kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, ayo kita memuji Tuhan. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah firman ini tertanam di dalam hati kami, dapat kami mengerti, bahkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkatilah kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo teman-teman semuanya. Hai. Apa kabar hari ini? Baik. Bersama siapa? Bersama Yesus, saya dahsyat dan luar biasa. Hore, yeay. Semangat sekali ya semuanya. Amin. Amin. Meskipun mendung, meskipun cuacanya sedikit tidak seperti yang kita inginkan, tapi kita tidak patah semangat. Amin. Kita tetap bersuka cita. Amin. 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 Oke, saat ini kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah melewati masa Jumat Agung. Ada yang tahu Jumat Agung itu apa? Apa yang terjadi di Jumat Agung? Ayo, Dela tahu nggak? Enggak. Apa yang terjadi? Aduh. Kita juga mau nikmatin minuman dulu. Oh iya, wah keren. Ih, Ada yang avocado siapa? siapa ini coklat tadi? Siapa? Jasen. Disen, taro, Mbak Ervi. Oh yang coklatos. Oke. Oh saya ini. Satunya apa Ini nih ya? siapa? Tanya apa? Oh coklat jeruk siapa? Saya. Dela. Oh Dela jeruk. Oke guys, luar biasa. Kita menikmati berkat Tuhan dulu. Amin. Berkat Tuhan yang Iya. Oke, ada yang mau minum silakan. Ya sambil. Nah adik-adik, nah di Jumat Agung itu sesuatu yang luar biasa terjadi, yaitu terjadi kematian Tuhan Yesus. Karena apa Tuhan Yesus? Ayo, kenapa Tuhan Yesus mati? Ayo, hello. Karena apa ya? Ada yang tahu nggak? Tanya tahu nggak? Nggak tahu. Aduh, Jason. Tidak. Aduh, Dela. Untuk menembus dosa. Untuk menebus dosa kita. Dengan cara apa Tuhan Yesus mati?
Ayo. Agustus. Wah. Ayo dengan Disalib. cara apa? Nanti di kayu salib. Iya, mati di kayu salib, disalibkan. Nah, itulah yang terjadi di Jumat Agung. Tapi Kak Steven tidak membahas hal itu ya. Kak Steven saat ini mau membahas di hari yang sukacita, hari yang penuh kemenangan, yaitu hari ini terjadi apa? Paskah itu apa? Apa yang terjadi di situ? Ayo, setelah Tuhan Yesus mati pada hari yang ketiga apa? Apa yang terjadi? Orang asik, teman-teman minum, menikmati, sudah tergoda dengan minumannya di depan. Ya, oke adik-adik. Pada hari yang ketiga setelah terjadi kematian Tuhan Yesus, yaitu hari kebangkitan. Seperti yang Tuhan Yesus sudah katakan kepada para murid-muridnya, bahwa dia akan mati dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Amin. Dan itu digenapi ya di momen Paskah ini adik-adik. Nah, begitu sukacitanya kita, bagaimana karya Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita ya, itu sudah boleh dikatakan sempurna. Mati dan tanda kebangkitan adalah dia sudah menang atas maut. Kita kalau mati ya sudah mati aja tubuh kita, roh kita memang kembali ke Bapa di surga ya. Tapi tubuh ini sudah nggak bisa bangkit lagi seperti itu ya, kecuali kasus-kasus tertentu ya. Oke, nggak bahas itu. Nah, tapi adik-adik, luar biasanya Tuhan Yesus yang menunjukkan bagaimana kuasanya dia, yang menunjukkan betapa dia itu memang adalah Tuhan yang layak kita sembah. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, kebenaran firman Tuhan di momen Paskah ini adik-adik akan bawa kepada kita di Amsal ya, adik-adik yang di rumah buka ya, di Amsal pasal 143 ayatnya yang ke-10. Satu ayat saja sebagai perenungan kita, cerita firman Tuhan di saat ini. Yuk sama-sama kami akan baca bagi kita semua. Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Amin. Amin. Ini kita agak gunung-gunung ya, tapi di sini itu rata kan tidak adik-adik? Rata. Rata, makanya bisa ini berdiri kursi dengan baik. Kalau dia terjal-terjal kayak gunung-gunung, bisa taruh kursi di samping situ enggak bisa ya. Nah, firman Tuhan jelas sekali adik-adik bahwa kita terus meminta kepada Tuhan untuk mengajarkan kita melakukan kehendak Dia adik-adik. Apa kehendak Tuhan? Contohnya apa? Ayo, ada yang tahu? Hah? Apa? Tuhan berdoa, benar. Apa lagi? Baca Alkitab. Baca Alkitab. Apa lagi? Banyak. Menolong dan lain sebagainya ya. Hal-hal yang positif, hal-hal yang baik ya, melakukan pekerjaan yang baik. Itulah kehendak Tuhan. Apa Tuhan berkehendak untuk kita mencuri? Tidak. Apakah Tuhan berkehendak untuk kita maki-maki? Tidak. Untuk kita marah-marah orang tua? Tidak. Untuk kita bohong? Tidak. Tidak ya. Tapi Tuhan menghendaki kita semua melakukan perbuatan yang baik ya. Ya. Karena Dialah Allah kita, Dia yang mengajarkan kita banyak hal toh. Adik-adik kan seringkali baca firman, belajar toh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan bersumpah, hormati orang tua kita dan lain sebagainya toh, mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi Tuhan. Nah, itulah yang harus dilakukan dan kita selalu berdoa minta Tuhan, tolong saya hari ini saya bisa melakukan kehendak-Mu. Itu yang pertama adik-adik. Yang kedua, kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku. Meminta roh yang baik itu. Siapa roh yang baik itu? Ayo, ada yang tahu? Yang biasa digambarkan burung. Roh Kudus. Iya, Roh Kudus ya. Itu sebagai contoh seperti orang gambarkan burung merpati. Roh Kudus ya. Dia adalah roh yang baik yang selalu menuntun kita. Toh, Roh Kudus, kita ini tidak mampu, kadang kita mau ini, mau itu, mau macam-macam, tapi Roh Kudus ingatkan, tidak boleh, jangan.
itu tidak bagus. Harus lakukan ini. Roh Kudus menuntun kita dan kita harus terus erat bergaul dengan Dia karena Roh Kudus ada di dalam hidup Kita. Amin. Amin. Ada di hidupnya Kak Steven, ada di Fania, ada di Dela, Jason, Mbak Ervin, sama siapa nih? Kak Mega. Ya, ada di semua kita adik-adik Roh Kudus. Roh Kudus nggak jauh-jauh, nggak di luar kita, nggak di sana di ujung, tapi ada di dalam kita. Jadi kita mau minta terus bimbingan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus untuk kita mau hidup di dalam Tuhan, ya, melakukan yang tadi sudah yang pertama kita bahas, melakukan perbuatan-perbuatan baik, melakukan hal-hal yang memberkati orang lain, ya, keluarga kita dan lain sebagainya, supaya kita dikatakan di sini menuntun aku di tanah yang rata, ya. Tanah yang rata itu tak enak toh. Tanah yang rata itu bisa kita bermain-bermain di situ, kita tidak kesandung. Tanah yang rata kita bisa banyak melakukan hal, ya. Jadi adik-adik di momen Paskah ini, ayo terus kita hidup sebagai pemenang untuk melakukan hal-hal yang baik seperti yang Tuhan inginkan, ya. Tema kita kan di bulan April apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa? Kak Ervin? Bangun kebiasaan yang Iya, baik. membangun kebiasaan yang baik. Seperti apa coba tontonnya? Fania. Bangun pagi. Yeay, Dela. Baca Alkitab. Baca Alkitab, Jason. Berdoa. Berdoa, itulah kebiasaan yang baik. Gampang toh? Tahu toh kebiasaan baik? Bangun tidur, ya, rapikan tempat tidur, bangun tidur, ya. Bantu mama, sapu-sapu mungkin. Terus kalau yang sudah sekolah kayak Dela, Jason, kerjakan tugasnya dengan baik, ya toh, dan lain sebagainya. Banyak perbuatan baik. Terus lakukan kebiasaan itu, jangan pernah berhenti, ya toh, setiap hari. Amin adik-adik. Amin. Ya, demikian kebenaran firman Tuhan. Yuk kita bangun terus kebiasaan baik dimanapun, kapanpun kita berada. Dengan siapapun kita bertemu, kita terus menjadi berkat di sana dengan kebiasaan-kebiasaan baik kita. Puji nama Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi Kak Steven bacakan di Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Kehendak siapa? Tuhan. Kehendak Tuhan, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku. Roh-Mu siapa? Roh Kudus di tanah yang rata. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Yuk kita akan berdoa mengakhiri cerita firman di saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga saat ini Tuhan. Kami bisa beribadah, memuji, menyembah Engkau, bahkan kami sudah mendengar cerita firman-Mu. Kami bersyukur di momen Paskah ini Tuhan, kami mengingat kembali bagaimana karya-Mu di dalam hidup kami. Engkau sudah menebus dosa-dosa kami, Engkau sudah menyelamatkan kami Tuhan. Engkau sudah Tuhan membawa kami dari kegelapan menuju terang Tuhan. Terima kasih buat kematian-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebangkitan-Mu Tuhan, untuk menunjukkan bahwa Engkau adalah Tuhan dan satu-satunya Allah yang layak untuk kami sembah. Roh Kudus, terus tolong kami, terus pimpin kami dalam kehidupan kami hari lepas hari, untuk terus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Hamba berdoa Tuhan, memberkati setiap anak-anak sekolah minggu, baik yang ada di rumah secara online maupun semua yang hadir di gereja secara offline. Tuhan kiranya memberkati dalam studi mereka, dalam masa kanak-kanak mereka, dalam masa bermain mereka. Tuhan kiranya memberkati dan mereka juga mau terus melakukan kebiasaan baik sehingga bisa menjadi berkat di mana saja mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati mereka semua, memberkati orang tua dan saudara-saudara mereka. Inilah kami Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu dan kami mau terus melakukan firman-Mu di mana saja kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wow, firman hari ini luar biasa ya. Terima kasih Kak Steven. Iya, sama-sama. Yang ingin memberikan persembahan, kirim di nomor ini ya. Atau bisa juga dikirim ke kantor gereja. Terima kasih buat adik-adik dan juga para orang tua yang sudah mendampingi putra-putrinya untuk mengikuti sekolah minggu online. Dan kami semua mengucapkan selamat Paskah.